Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengerjakan soal pada Google Classroom. Oke, caranya sangat mudah. Pertama kita buka dulu Play Store. Kita harus gabung dulu di Google Classroom. Buka Play Store. Oke, kemudian kita lakukan pencarian di sini Classroom, langsung saja. Kemudian kita install. Baik, setelah selesai penginstalan, ini bisa langsung diklik buka atau bisa juga kembali dulu, tapi kita coba klik buka dulu. Setelah terbuka, kemudian kita tambahkan gabung ke kelas. Di sini ada kode kelas. Untuk bisa gabung di kelas itu kita harus masuk di kode kelasnya. Kode kelas sudah dikirimkan di WA. Kita buka WA nya. Langkah berikutnya kita cari, ini ada kode WA. Kode WA nya yang ini, salin. Kemudian kita kembali ke sini, lalu kita tempel kodenya. Di sini akan muncul kode gabung, silakan diklik gabung. Setelah gabung, kita akan diarahkan ke bagian kelas. Oke, tutorial untuk masuk kelasnya. Untuk penggunaan laptop, silakan buka Google-nya, kemudian di beranda pencarian kita klik Classroom. Di situ akan muncul Classroom, kita langsung klik saja. Kemudian kita tunggu sampai muncul. Di sini ada Google Classroom. Lihat Google Classroom Sign-in. Kemudian klik yang ini. Oke, kita sudah terhubung di Google Classroom. Di sini saya sudah ada gabung dengan kelas 5C. Jadi tinggal masuk untuk mengecek tugas yang ada. Sini 5C. Tapi buat yang belum sempat gabung, lihat ada tombol tambah di sini, icon tambah. Di situ buat atau gabung, kita klik gabung kelas atau buat kelas. Oke, karena kita ingin gabung ke kelas 5C, berarti kita klik gabung ke kelas. Oke, kode kelas. Untuk bergabung di sebuah kelas pada Google Classroom itu harus masuk sesuai kode. Jadi misalnya saya ingin masuk di kelas 5C, berarti harus mendapatkan kode 5C. Oke, kelasnya 5C, apa kodenya? Kalau sudah ada kodenya, langsung di paste saya di bagian sini, baru klik gabung. Oke, kita tinggalkan yang ini, kita langsung masuk di 5C, langsung klik saja. Setelah masuk, kita dihadapkan di situ ada forum, tugas kelas, anggota, nilai. Oke, untuk mengerjakan soal, lihat tugas kelas, klik tugas kelas. Kelas di sini sudah ada latihan pengerjaan soal. Oke, untuk latihan pengerjaan soal ini sekalian saya perlihatkan contoh-contoh soal dan pembahasan tentang jawabannya masing-masing. Oke, kita lihat dulu.
Nah, di sini ada 2 file, tapi kita kerjakan dulu satu. Lihat ulangan prasemester tematik IPS tema 5G. Langsung klik saja. Kemudian kita akan diarahkan ke laman soal. Oke, di sini ada ulangan prasemester tematik IPS tema 5G. Oke, jadi yang kita akan bahas hari ini adalah ulangan prasemester tematik IPS tema 5G. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan nama. Oke, ini wajib, sangat wajib ya. Di sini ada tandanya, yang ada tanda bintangnya itu wajib. Berarti harus nama lengkap. Oke. Kalau tidak diisi berarti kita tidak bisa untuk melanjutkan atau melakukan pengiripan soal. Oke, di sini ada password. Ini kebetulan saya yang bikin. Kebetulan passwordnya itu saya yang bikin. Jadi tidak semua soal itu pada Google Form itu adalah ada passwordnya, tergantung si pembuat soal. Tapi kebetulan ini ada saya yang bikin, baru ada passwordnya, berarti ini harus diisi ya. Karena di sini ada tanda bintang, password harus untuk masuk ke laman soal itu harus diisi juga passwordnya. Oke, kita coba. Ini nama misalnya Aska. Kemudian password 5C. Hebat. Ini tidak sama untuk setiap soal ya. Ini kebetulan saya buat passwordnya 5C hebat. Kemudian klik berikutnya. Oke, kita sudah langsung masuk di bagian soal. Lihat soal ulangan tematik IPS tema 5G. Pilihlah salah satu jawaban yang benar di bawah ini. Oke, kita langsung masuk di pembahasan soal. Soal nomor 1. Bangsa yang pertama kali menjajah bangsa Indonesia adalah A. Belanda, B. Portugis, C. Jepang, D. Inggris. Dan jawaban yang benar itu adalah pada bagian B. Portugis. Oke, karena Belanda itu adalah setelah masa Portugis, kemudian Jepang. Oke, kalau sudah yakin jawabannya adalah B, berarti kita langsung klik yang ini. Oke, kita melangkah pada soal nomor 2. Peristiwa sejarah Indonesia meninggalkan beberapa bukti sejarah. Perhatikan bukti sejarah pada gambar di bawah ini. Oke, gambar tersebut merupakan salah satunya. Apakah nama tempat tersebut? Lihat, ini poin terpentingnya dari soal nomor 2. Apa nama tempat tersebut? Lihat, perhatikan gambarnya. Apa nama nama tempatnya? Oke, di situ ada pilihan Gua Belanda, Gua Jepang, Gua Hira, Lubang Buaya. Oke, dan jawaban yang betul itu adalah Gua Jepang. Oke, langsung kita klik. Berikut nomor 3. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yang tidak benar di bawah ini adalah, lihat, faktor-faktor tersebut yang tidak benar di bawah ini adalah, lihat yang tidak benar ya. Ingat, faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia itu ada 3. Pertama, mengumpulkan rempah-rempah. Lihat, mengumpulkan rempah-rempah, berarti ini jawaban yang betul ya. Jawaban yang betul berarti bukan yang ini. Lihat, faktor yang tidak benar, berarti yang akan kita pilih itu adalah yang tidak benarnya. Mengumpulkan rempah-rempah itu adalah benar, karena tujuan utamanya mereka adalah mengumpulkan rempah-rempah. Kemudian B. Semangat untuk mendapatkan 3G, Gold, Glory, and Gospel. Oke, semangat untuk mendapatkan 3G itu adalah bagian dari yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia. Oke, semangat untuk mendapatkan 3G. Lihat, G, Gold itu adalah
kekayaan, glory itu adalah kejayaan atau kekuasaan, kemudian gospel itu semangat untuk menyebarkan agama. Kemudian C, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Ottoman. Oke, karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Ottoman, sehingga bangsa-bangsa Eropa dibatasi untuk melakukan perdagangan di Konstantinopel, sehingga mereka berlayar ke pulau-pulau untuk mencari rempah-rempah. Seperti kita tahu, Konstantinopel itu adalah tempat perdagangan bangsa-bangsa Eropa. Kemudian berarti ini betul juga ya. Kemudian memerdekakan bangsa Indonesia. Oh, ini jawaban yang salah. Oke, memerdekakan bangsa Indonesia ini sangat bertolak belakangan dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa, yaitu menjajah. Baik, berarti jawaban yang betul di sini adalah bagian D. Langsung diklik saja. Nomor 4, salah satu cara bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia yaitu dengan menerapkan politik divide et impera melalui VOC. Yang dimaksud dengan politik divide et impera adalah, oke, bacanya gini ya, divide et empire. Oke. Yang dimaksud dengan politik divide et empire adalah politik memonopoli, politik pecah belah, politik demokrasi, politik bawah tanah. Dan jawaban yang betul itu adalah politik pecah belah. Sementara yang lain itu adalah sebagai pengejo saja. Divide et empire itu adalah politik pecah belah yang diterapkan oleh bangsa Belanda. Oke, kemudian kita lihat pada soal nomor 5. Kedatangan bangsa Belanda dan Portugis ke Indonesia dalam memonopoli sumber daya alam dan sumber daya manusia memicu perlawanan kerajaan Nusantara. Berikut yang bukan, lihat, perhatikan. Untuk mengerjakan soal yang perlu diperhatikan itu adalah poin penting dari pertanyaannya. Berikut yang bukan merupakan, fokus, berikut yang bukan merupakan perlawanan pahlawan kemerdekaan pada masa penjajahan Belanda adalah, yang bukan ya, yang bukan merupakan perlawanan pahlawan kemerdekaan pada masa penjajahan Belanda adalah. Oke, baik, kita bahas satu-satu. Lihat di sini, Sultan Agung dari Mataram, Sultan Hairun dari Ternate, Tuanku Imam Bonjol dari Minangkabau, Cut Nyagen dari Aceh. Oke, di sini sudah ada soal pilihan, maksud saya sudah ada pilihannya. Yang bukan ya, Sultan Agung dari Mataram. Oke, dia melakukan perlawanan pada 1613 sampai 1645. Oke, di Mataram. Ini adalah merupakan salah satu pahlawan yang berjuang pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Belanda. Berarti untuk bagian A itu adalah betul. Kemudian Sultan Hairun dari Ternate, Sultan Hairun dari Ternate. Sultan Hairun dari Ternate itu merupakan salah satu pahlawan pada masa penjajahan Portugis. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah bagian B. Langsung kita klik. Sementara pada C, Tuanku Imam Bonjol lanjutnya Dien itu melakukan perlawanan pada masa penjajahan Belanda bersama juga dengan Sultan Agung. Sultan Hairun itu pada masa penjajahan Portugis. Oke. Berikut nomor 6. Budi Utomo adalah salah satu organisasi yang didirikan oleh mahasiswa kedokteran Stovia di Batavia. Oke. Budi Utomo dipelopori oleh Dr. Wahidi
Sudirohusodo. Lihat poin pertanyaannya, biasa yang ada di akhir. Ini adalah salah satu cara untuk kita cepat dalam mengerjakan soal kalau kalau ada teks yang panjang begini. Lihat dulu, Budi Utomo pertama kali didirikan pada tanggal. Ini poin penting dari pertanyaannya. Pada tanggal ini sebagai pengantar saya ya. Yang di atas ini sebagai pengantar. Sementara yang di bawah itu adalah yang paling terakhir itu adalah poin utama dari pertanyaannya. Budi Utomo pertama kali didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945, 1 Juni 1945, 20 Mei 1908, 7 Maret 1915. Oke, kita bahas. 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Kemudian 1 Juni 1945 itu adalah hari Pancasila. Kemudian 20 Mei 1908 itu adalah hari terbentuknya Budi Utomo. Oke, berarti jawaban yang betul itu adalah C. Langsung kita klik saja. Sementara pada 7 Maret 1915 itu adalah hari terbentuknya Trikoro Darmo. Baik, kita langsung soal nomor 7. Langsung kita baca saja poin pertanyaannya. Berikut yang bukan hasil kesepakatan dari hasil Kongres 2 adalah, ingat yang di atas ini adalah pengantarnya saja ya. Langsung lihat pada kalimat terakhir. Berikut yang bukan hasil kesepakatan dari Kongres 2 adalah, seperti kita ketahui hasil keputusan dari Kongres 2 itu ada 3. Ada 3 kan? Yang pertama, menggabungkan organisasi pemuda menjadi Indonesia Muda. Oke, ini berarti benar. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Itu adalah hasil dari sidang PPKI. Berarti jawaban yang betul itu adalah C. Langsung kita klik. Lihat, yang bukan hasil kesepakatan dari hasil Kongres 2 adalah, ingat yang bukan ya. Sementara ini adalah bukan, ini hasil dari keputusan PPKI, sidang PPKI, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian mengikrarkan Sumpah Pemuda itu adalah hasil keputusan dari Kongres Pemuda 2 ya. Oke, kita langsung melangkah pada soal berikutnya, nomor 8. Berikut ini yang bukan salah satu organisasi yang didirikan pada masa penjajahan Jepang untuk melawan pasukan Belanda adalah, lihat, berikut ini yang bukan salah satu organisasi yang didirikan pada masa penjajahan Jepang. Ingat, yang bukan ya, untuk melawan pasukan Belanda. Oke. Lihat di sini ada BPUPKI, VOC, Petra dan Heiho. Oke. Lihat, BPUPKI itu didirikan oleh bangsa Jepang untuk melawan Belanda. Tujuannya yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki usaha-usaha mencapai kemerdekaan. Kemudian VOC itu didirikan oleh bangsa Belanda untuk memonopoli rempah-rempah. Oke. Berarti jawaban yang betul itu adalah B ya. Kita langsung klik. Kemudian ada di sini Petra, itu dari Jepang juga, Heiho Jepang juga. Kemudian kita langsung ke soal nomor 9. Apa tujuan dari didirikannya BPUPKI? Di situ adalah pilihan untuk mempelajari dan menyelidiki usaha-usaha mencapai kemerdekaan. Oke. Tujuan dari didirikan BPUPKI tadi sudah sebutkan, untuk mempelajari dan menyelidiki usaha-usaha mencapai kemerdekaan. Jadi jawabannya adalah yang ini. Langsung diklik saja. Sementara menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara itu adalah hasil sidangnya. Ini juga menyatakan kemerdekaan, itu adalah hasil sidang semua. Oke. Kita langsung pada soal nomor 10.
menetapkan undang-undang sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara adalah hasil keputusan dari sidang, dan jawaban yang betul itu adalah pada D. Oke, untuk BPUPKI itu adalah nanti digantikan oleh BPKI, kemudian Kongres Pemuda. Kongres Pemuda itu hasil keputusan yang tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian konferensi meja bundar, bukan ya, yang betul itu PPKI. Kemudian setelah selesai mengerjakan soal, dia di sini ada pilihan kembali atau kirim. Kalau sudah yakin jawabannya semuanya sudah benar, berarti nanti langsung klik kirim. Oke, di sini ulangan prasemester matematika sudah, tanggapan Anda telah dikirim atau direkam ya. Sudah direkam oleh si pembuat soal, berarti sudah selesai sesi pengerjaan soalnya. Oke, lihat akurasi. Oke, ini untuk memastikan sudah terkirim atau tidak. Ternyata sudah terkirim. Oke, kita langsung keluar saja. Oke, sekian penjelasan untuk soal ulangan tema 5G pada soal IPS ya. Nantikan soal-soal berikutnya kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.